Pak Rahmadina Sari Ritonga, silakan. Iya, Pak. Ibu ya? Mohon maaf, Bu. Ya, silakan, Bu. Saya masih sudah lulus sekolah. Saya ingin bertanya nih, Pak. Silakan, Hmm, Mbak. Pak, bagaimana pandangan? Lab. Silakan. Tapi Pak, saya malu kalau live nggak pakai kerudung soalnya, Pak. Oh iya, silakan pertanyaannya aja, Mbak. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Sari Ritonga, asal asli dari Medan. Bertanya kepada para pemirsa yang di layar, terutama kepada Bapak yang dokter tadi. Saya tidak kenal namanya siapa tadi, lupa. Dr. Najih mungkin ya. Ya. Ya, Pak, mungkin. Ya. Pak, bagaimana pandangan Bapak jika Indonesia tetap menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 1945? Namun yang semulanya Indonesia bersistem demokrasi beralih menjadi ke sistem hukum Islam dan khilafah. Bagaimana, Pak? Apakah sah-sah saja? Terus apabila ada masyarakat yang tidak sepakat, kira-kira alasannya kenapa, Pak? Menurut Bapak? Semisal anggap saja Bapak di posisi yang sama layaknya seperti mereka karena tidak setujunya dengan hal tersebut, sehingga enggan untuk sepakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahmadina. Pertanyaan saya kira ditujukan ke Dr. Najih ini. Pertanyaannya unik ini. Bagaimana jika Indonesia tetap Pancasila dan UUD 45, tapi sistemnya beralih dari sistem demokrasi ke sistem hukum Islam dan khilafah? Nah, Pak Najih, bagaimana memahami pertanyaan ini? Silakan Pak Najih. Ya, Pak Rudi, Mbak Rahmadina. Jadi begini, pertama harus diketahui bahwa Indonesia itu sudah menggunakan ajaran-ajaran Islam. Itu Indonesia ini bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu adalah termasuk negara yang paling Islami. Sekarang begini, lihat rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang mana yang tidak bisa kita terapkan di Indonesia? Misalnya, orang mau bersyahadat misalnya. Ya, orang mau masuk Islam misalnya difasilitasi oleh KUA misalnya, ya, pencatatannya. Orang mau sholat misalnya. Apakah pernah ada kasus di Indonesia kemudian dihalang-halangi untuk mendirikan masjid? Kan tidak pernah ada. Semua mau sholat kapan saja, mau tahajud, mau sholat duha di masjid, silahkan jam berapapun. Tidak ada yang pernah melarang. Kalau perlu pemerintah sekarang bahkan pemerintah sering ya, bagaimana saat ini, menggelontorkan bantuan untuk pembangunan masjid dan musala. Itu rukun Islam yang merupakan rukun Islam yang paling penting, itu sholat. Orang mau bayar zakat, misalnya. Pemerintah Indonesia punya yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Orang mau haji, pemerintah Indonesia punya Dirjen Haji dan sekarang apa syariat Islam yang tidak bisa diterapkan di Indonesia? Jadi Indonesia ini sudah sangat Islam. Kita punya masjid hampir 1 juta, terbanyak di dunia jumlah. Indonesia ini punya masjid yang paling banyak di dunia. Dan seterusnya, kita mau wakaf, ada badan wakaf. Kita mau ekonomi syariah, ada Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau umat Islam ini tidak ada yang anti dengan syariah. Dan ini sudah jadi keputusan di ormas-ormas besar. NU itu muktamar tahun 1936 di Banjarmasin sudah menetapkan bahwa Indonesia itu adalah Darussalam. Muhammadiyah itu sudah menetapkan bahwa Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Wakil presiden kita punya namanya Darul Mistaq. Sekarang Indonesia ini semua ajaran apapun, rukun Islam dan ajaran-ajaran apapun bisa diterapkan. Jadi tidak ada di negeri kita ini yang berhak mengatakan bahwa Indonesia itu negara kafir. Ada, semua bisa diterapkan di sini. Nah, yang jadi masalah adalah beberapa kelompok itu memaksakan syariat sendiri. Itu yang jadi masalah, Pak, sebetulnya. Misalnya ISIS di Indonesia memaksakan syariat versinya ISIS di Indonesia, itu jadi masalah. Padahal kalau soal yang lain, ya, di negara kita tidak ada yang namanya penghalang-halangan penerapan ajaran. Karena yakin Indonesia ini sudah negara. Nah, terus kemudian saya ingin menanggapi soal tadi hukum
yang disampaikan Poroja, hukum cambuk, hukum potong tangan, sebetulnya kan gini. Dalam Islam, setiap hukum itu ada tujuannya yang disebut dengan maqasidus syariah atau illatul hukmi, ya, illat sebuah hukum. Berzina benar, berzina itu ada hukumannya. Mencuri itu harus dihukum. Itu. Hukumannya seperti apa? Ini adalah kebijakan pemimpin sebuah negara. Contoh misalnya, Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, itu kalau Pak Baroja baca sejarahnya, itu tidak mau menggunakan hukum potong tangan. Itu padahal Umar bin Khattab itu orang terdekatnya Nabi, yang sudah dijamin oleh Nabi waktu Umar bin Khattab minal mubasyirin bil jannah, al-asyara al-mubasyirin bil jannah, salah satunya adalah Umar. Itu ketika jadi khalifah, Umar bin Khattab itu tidak menerapkan hukum potong tangan. Itu Pak Baroja harus tahu gitu. Dan hukum di dalam Islam itu bukan untuk menyengsarakan manusia. Contohnya, orang berzina. Berkali-kali orang berzina datang ke Nabi. Tapi Nabi selalu mengatakan, wah, kamu itu jangan-jangan cuma megang doang. Yang datang maksa. Terus kemudian, enggak, berzina. Enggak, jangan-jangan kamu hanya mencium. Terus, enggak, tapi saya berzina. Jadi Nabi itu terus-menerus menghindar agar supaya orang ini itu mau menutupi aibnya sendiri dan bertobat kepada Allah. Nabi bukan berarti mau berzina langsung diseret untuk kemudian dirajam, enggak. Ada prosesnya. Jadi itu yang harus diketahui. Makanya dalam fikih itu ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung pada elatnya. Apakah elatnya itu ada atau tidak? Kalau elatnya ada, berarti sebuah hukum itu berlaku. Kalau elatnya tidak ada, hukum itu berarti berubah. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Berubah-ubah dengan elatnya. Jadi sekali lagi, Indonesia ini sudah Islam. Nggak ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini. Jadi mungkin nggak Pancasila dan UUD 45 katanya tetap dipakai, tapi sistemnya dari demokrasi diganti ke sistem khilafah. Menurut Anda seperti apa? Sekarang begini aja Pak, ada tidak silanya Pancasila yang bertentangan dengan Islam? Tidak ada sama sekali. Sila yang pertama itu adalah menunjukkan tauhidan. Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian soal keadilan, ini perintahnya Al-Quran. Musyawarah itu perintahnya Al-Quran. Hikmah itu perintahnya musyawarah. Sampai Profesor Jimli Asidik itu mengatakan bahwa sila-sila di dalam undang-undang itu adalah isinya adalah substansi daripada ayat-ayat Al-Quran. Sekarang soal demokrasi itu juga percuma ya, karena menurut Anda Pancasila juga sudah sangat Islami banget. Sudah sangat Islami. Yang membentuk negara ini kan para ulama. Dari 9 panitia BPUPK itu semuanya Muslim. Yang Kristen hanya satu, yaitu A.A. Maramis. Gitu. Jadi negara ini sudah sesuai dengan Islam. Soal demokrasi itu kan ada dasarnya di dalam Islam, yaitu musyawarah. Perintahnya dalam Al-Quran jelas, wa amruhum syura bainahum atau wasyawirhum fil amr. Itu perintah untuk musyawarah. Musyawarah itu kalau dalam bahasa Inggris artinya demokrasi. Baik, terima kasih Ustadz. Waktu kita tinggal 2 menit. Saya ingin kembali ke Pak Ken untuk memberikan closing statement.